بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وهدانا إلى الإسلام ووفقنا لمتابعة شريعة خير الأنام حبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, para saimun dan saimat, para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, atas curahan rahmatnya, atas anugerah karunia-Nya yang begitu luas. Teristimewa nikmat hadirnya bulan suci Ramadan yang agung ini, bulan yang mubarak, yang diberkahi, bulan yang diagungkan, bulan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita yang mulia. Dan subhanallah, hari ini kita telah sampai pada hari yang ke-29 dari hari-hari kita di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ini berarti bahwa beberapa hari atau 2 hari ke depan bulan Ramadan segera akan meninggalkan kita, berpamitan dari umat Islam untuk kembali kepada Rabb-Nya. Sungguh benar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu adalah potongan hari-hari yang jumlahnya sangat terbatas. Adalah waktu-waktu yang sangat singkat. Maka beruntunglah mereka dalam waktu yang singkat ini dapat menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan, dapat memaksimalkan ketaatan dirinya kepada Allah di waktu-waktu yang singkat ini. Beruntunglah mereka
yang senantiasa menjadikan Ramadan sebagai temannya, sebagai mitranya, bahkan sebagai keluarganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat beliau menyebutkan salah satu ciri orang yang amat rugi dengan hadirnya bulan suci Ramadan adalah mereka yang ketika Ramadan datang, lalu setelah itu Ramadan pergi meninggalkan dia, dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kelalaiannya. Karena jauhnya dia dari nilai-nilai yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Atau tidak bersegeranya dia memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Baik itu siyamun nahar, berpuasa di siang harinya, qiyamul lail, beribadah di malam hari, baik itu salat malam berupa salat tarawih, salat witir, atau salat setelah bangun dari tidur, yaitu tahajud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah." Dan pada sebagian malam, yang paling istimewa dari sebagian malam ini adalah ats-tsulusul akhir, sepertiga malam yang terakhir. Maka bertahajudlah sebagai sebuah nafilah. Sebagian ulama mengatakan nafilah ini adalah kewajiban bagi Nabi SAW. Namun bagi kita selaku umat beliau, ini ibadah yang sunnah. Apa manfaatnya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan tahajud yang engkau jaga, yang engkau pelihara, yang engkau tunaikan itu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukanmu, akan mengangkat derajatmu, dan menempatkan engkau pada tempat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di pagi hari yang indah ini, pagi hari yang cerah ini, dari Pondok Pika Samawa, Pondok Indah Pusat Kajian Al-Quran, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang masih hangat, yaitu tentang adakah keterkaitan antara malam Jumat yang terjadi pada malam-malam ganjil dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, para pemirsa, bahwa tadi malam kita berada di malam Jumat. Dan malam Jumat ini bertepatan dengan malam ke-29 dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagian orang menganggap bahwa apabila malam Jumat terjadi bertepatan dengan malam ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan, dapat dipastikan bahwa pada malam itulah terjadinya Lailatul Qadar. Dan sebagian yang lainnya tidak demikian.
Para ulama rahimahumullahu ta'ala ketika membahas tentang malam Lailatul Qadar, mereka tidak mengaitkan waktu terjadinya dengan hari tertentu. Apakah itu hari Jumat, malam Jumat, atau malam lainnya. Tetapi semua bahasan para ulama rahimahumullahu ta'ala berkisar tentang malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir tanpa melihat itu malam apa. Karena itu mereka berkata lam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'anis sahabah. Ya. Tidak ada riwayat yang valid, yang sahih, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Ya, para sahabat-sahabat beliau yang berpendapat bahwa malam Jumat yang bertepatan dengan malam ganjil bisa dipastikan terjadinya Lailatul Qadar. Dan ini juga tidak ada kita dapatkan dalam riwayat-riwayat hadis. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengisyaratkan hal ini. Salah satunya adalah ulama muasir kita, yaitu Syekh Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata sebagian ulama, jika pada malam-malam ganjil terdapat malam Jum'ah, maka diyakini Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tersebut. Ini adalah pendapat dari Syekh kita, yaitu Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Namun pendapat beliau ini ya tidak dikuatkan oleh riwayat-riwayat baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat rahimahumullahu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena itu dari pendapat-pendapat ini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan yang erat antara terjadinya malam Lailatul Qadar dengan malam Jumat ganjil pada 10 hari terakhir. Karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perbandingkan antara keadaan pada malam 27 yang lalu dengan keadaan tadi malam pada malam 29 Ramadan, lalu coba kita sinkronkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda Lailatul Qadar, maka kita akan melihat mana di antara tanda ini yang paling dekat dengan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hadis yang insya Allah derajatnya sahih dan hasan, yang menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah hadis seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadr hiya lailatun samhah talqah la hara fiha wala baridah tusbihu syamsu dha'ifatun hamra. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar
adalah malam yang penuh dengan kelembutan, samhah, penuh dengan kelembutan, penuh dengan ketenangan. Di antara yang menyebabkan hadirnya ketenangan ini, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah keadaan malam, ya, yang begitu tenang. Tidak ada suara bising, tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada suara alam yang lainnya. Yang ada ketenangan. Kemudian angin bertiup sepoi-sepoi. Angin semilir. Menjadikan hati kita tentram, jiwa kita tenang. Ya. Itu tanda yang pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bandingkan antara yang terjadi pada malam 27 Ramadan dengan malam 29 Ramadan, akan kita rasakan perbedaannya. Bahwa ada kecenderungan pada malam 27 Ramadan tahun ini lebih tenang, lebih lembut, lebih nyaman suasananya dibandingkan dengan malam 29. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah, kata Nabi, talqah. Di samping malam itu lembut, dia juga cerah. Talqah. Cerah. Kalau kita lihat dua malam ini, maka kita akan dapati bahwa pada malam 27 Ramadan, khususnya di daerah kita tercinta ini, dan ini bisa berbeda di daerah yang lain, ya. Pada malam 27 Ramadan, suasana sangat cerah. Hingga masuknya waktu subuh. Barulah pada saat itu turun hujan yang rintik-rintik, yang begitu nyaman, melembutkan hati, menjadikan suasana sekitar kita begitu indah. Jadi ini terjadi jelang subuh atau di waktu subuh. Sedangkan tadi malam 29 Ramadan, kita lihat cuaca, ya, sejak Isya, ya, sejak Isya itu hujan sudah turun. Hujan sudah turun. Sehingga langit bisa dikatakan berhujan. Saudara rahmati Allah. Ya. Sehingga dengan demikian, yang lebih cerah dari apa yang kita saksikan adalah malam 27 Ramadan. Karena hingga terbit fajar barulah turun hujan. Dan intensitas hujannya lebih kecil, lebih lembut dibandingkan dengan hujan yang terjadi tadi malam. Saudaraku yang rahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian ciri yang ketiga kata Nabi SAW, la harah wala baridah. Malam Lailatul Qadar tidak panas dan tidak dingin. Cuacanya sedang-sedang, adem, nyaman, lembut, ya. Subhanallah. Kita tidak merasa pengap dengan panas dan kita tidak kedinginan. Ya, betul-betul nyaman. Kemudian ciri yang keempat kata Nabi SAW, tusbihu syams dha'ifatun hamra. Ketika matahari terbit, ya, maka cahayanya lemah, dha'ifah. Cahayanya lemah, ya, dibarengi dengan sedikit cahaya kemerah-merahan, ya. Ini adalah ciri yang keempat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri misalnya, ya, di akhir hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tatlu'u syamsu sabihataha, ya, tatlu'u syamsu sabihataha bayda'un naqiyah la syu'a laha." Ya. Matahari terbit di pagi harinya bayda, ya, putih bersih. Putih bersih, langit putih bersih. Ya. Matahari muncul tanpa ada sinar yang berpendar. Artinya
matahari pada saat munculnya itu seperti bejana. Betul-betul terlihat bolanya itu. Ya, terlihat bolanya. Ya. Kalaupun ada cahaya maka cahayanya lemah. Saudaraku yang rahmati Allah Jalla wa Ala. Pada malam atau pada subuh atau pagi hari tanggal 27 kita melihat kemarin, ya, matahari mengisyaratkan adanya tanda tersebut. Saudaraku yang rahmati Allah Jalla wa Ala. Sedangkan pada pagi ini karena tebalnya awan dan karena intensitas hujan yang lebih dari sebelumnya, maka kita tidak bisa menyaksikan keluarnya matahari dengan sempurna. Kemudian ditambah lagi saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda dari Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, biasanya mimpi akan mendatangi orang-orang soleh. Mereka akan melihat dalam mimpinya, ya, sesuatu yang akan terjadi esok harinya. Dan Rasulullah SAW di malam tersebut bermimpi seakan-akan esok harinya beliau sujud, ya, di atas lumpur, di atas tanah yang bercampur lumpur karena ada hujan yang terjadi di malam tersebut. Subhanallah. Jadi adanya hujan rintik-rintik itu salah satu tanda dari tanda Lailatul Qadar. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tandanya. Dan apa yang dirasakan oleh kita tentu akan berbeda. Yang dirasakan oleh umat Islam di Sumbawa dengan umat Islam di daerah lain tentu akan berbeda. Namun demikian, dari apa yang kita jelaskan ini, tentu akan ada satu keyakinan terjadinya Lailatul Qadar. Subhanallah, di tahun ini bisa jadi pada malam 29 Ramadan 1400. Pada malam 27 Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi dari tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika kita sinkronkan dengan apa yang sudah terjadi berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka yang lebih mendekati itu adalah malam 27 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraihnya. Memberikan kita kemudahan-kemudahan, memberikan kita keberkahan-keberkahan dengan ibadah yang telah kita lakukan, baik itu qiyamul lail kita, tarawih, kemudian witir, kemudian tilawah Al-Quran. Mungkin sebagian kita Masya Allah ada yang diberikan kemampuan mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Masya Allah. Seperti para ulama terdahulu. Ya. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengkhatamkan 30 kali khatmah selama Ramadan. Kemudian diriwayatkan dari Imam Syafi'i lebih dari itu, walaupun sebagian ulama mengatakan dhaif riwayatnya, sampai dengan angka 60 kali khatam. Ada sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dikatakan beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali semalam. Arti setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Begitu siangnya juga sekali, ya. Jadi satu malam sekali, siang sekali, ya, sehingga jumlahnya 60 kali, subhanallah, ya. Saya dan Anda semua para pemirsa, tanyakan pada diri kita, berapa kali kita telah mengkhatamkan Al-Quran? Jika kita dapati pada diri kita semangat, motivasi, tekad di dalam mengkhatamkan Al-Quran, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah taufik yang Allah berikan kepada Anda, kepada kita semuanya. Dan pertahankanlah kebaikan ini, istiqamalah di atasnya hingga berakhirnya Ramadan. Bahkan Anda istiqamah sampai dengan hadirnya Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Namun sebaliknya, jika saya dan Anda sampai dengan hari ini baru mengkhatamkan sekali, dua kali, atau tiga kali, maka adrik, ya,
adrik, sadarilah bahwa kita masih muqassir, ya, masih banyak menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga, waktu yang terbatas tadi, ya. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia terlihat 30 hari, saudaraku rahmati Allah, tetapi Allah katakan ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang terbatas, ya, yang sangat cepat berlalu dari hadapan kita. Dan sungguh, ya, sungguh hari ini bisa jadi hari terakhir dari Ramadan kita. Kita menunggu putusan ru'yah dari pemerintah kita. Tapi bisa juga esok adalah Ramadan yang terakhir. Ya. Kapanpun Ramadan ini berakhir, yang terpenting, saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingatkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang, kualitasnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujungnya, yaitu di saat-saat penutup daripada amalan tersebut. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, dan ini insyaallah sebagai nasihat yang terakhir yang ingin kami sampaikan di pagi ini sebagai renungan bagi kita. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wahai hamba Allah, ibadallah, bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali saat-saat yang amat sangat singkat. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, hendaklah ia menyempurnakannya di waktu yang tersisa. Barang siapa yang malah sebaliknya, artinya menyia-nyiakan hari-harinya, menyepelekan berbagai ibadah di dalamnya, hendaklah ia memperbaikinya dalam waktu yang masih ada. Karena ingatlah, amalan itu akan dinilai dari akhirnya. Lalu beliau katakan, manfaatkanlah malam-malam dan hari-hari Ramadan yang tersisa, serta titipkanlah amalan saleh yang dapat memberi kesaksian kepadamu nantinya di hadapan Al-Malikul Alam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Lepaskanlah kepergian bulan Ramadan dengan ucapan salam yang terbaik. Ketika Anda berpisah dengan Ramadan ini, maka berpisahlah dengan cara yang terbaik. Hantarkan Ramadan ini dengan perbuatan terbaik Anda, dengan ucapan terbaik kita, dengan ibadah terbaik kita. Kata beliau, salam dari Ar-Rahman pada setiap zaman atas sebaik-baik bulan yang sebentar lagi berlalu. Salam atas bulan di mana puasa dilakukan. Sungguh, ia adalah bulan yang penuh dengan rasa aman yang datang dari Ar-Rahman. Jika hari-hari berlalu tak terasakan, sungguh kesedihan hati tidak akan pernah hilang. Ucapan ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, halaman 380. Sungguh benar nasihat dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Betapa Ramadan, tamu agung kita, beberapa saat ke depan akan meninggalkan kita, mengucapkan kata perpisahan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jadikan akhir yang tersisa ini adalah akhir yang terbaik. Jangan sampai setelah berakhirnya 10 malam ganjil atau 10 malam terakhir dari malam-malam ganjil itu, iman kita menurun, kualitas ibadah kita menurun, ketaatan kita menurun, ya. Tetapi sebaliknya, jaga intensitasnya,
jaga kuantitasnya, jaga kualitasnya. Mulai hari ini sampai dengan malam takbir nantinya, tetap jaga puasa dengan semua hak-hak yang menempel padanya. Jaga qiyamul lail kita, saudaraku rahmati Allah. Berjamaah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Jaga salat witir kita. Jaga tilawah kita yang belum selesai khatamnya, silahkan dikhatamkan dalam waktu yang tersisa. Kemudian jaga istighfar kita, perbanyak zikir kita. Terutama sekali saudaraku, menjelang subuh. 1,5 jam menjelang subuh. Itulah waktu istighfar yang paling dicintai Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang saleh, para sahabat Nabi SAW, ya, amat sangat sedikit tidur malam. Terutama pada 10 hari terakhir. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Waktu sahur, kata ulama, adalah 1/6 terakhir dari malam. Ya. Jadi kalau 1/3 terakhir itu kira-kira dimulai jam 2 ya, sampai dengan jam 5, maka 1/6 terakhirnya adalah jam 3:30 sampai dengan jam 5. Itulah waktu sahur al-ashar yang di situ kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Lihatlah saudaraku para pemirsa, bagaimana semangatnya para sahabat, bagaimana gambaran ketaatan mereka. Di malam hari mereka sedikit sekali tidur. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Lalu mereka menutup malam tersebut dengan memohon ampun kepada Allah. Padahal dengan salat malamnya itu adalah sarana ampunan. Dengan qiyamul lail mereka, dengan witir mereka, dengan tilawah mereka, itu sudah sarana ampunan. Tetapi subhanallah, mereka tidak mencukupkan diri dengan hal tersebut. Mereka tambah dengan istighfar di penghujung malam. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa setiap amal itu akan dinilai kualitasnya pada akhir dari sesuatu. Ketika Allah menetapkan malam, Allah menjadikan akhirnya adalah waktu yang terbaik. Ketika Allah menetapkan satu pekan, maka Allah menetapkan hari Jumat adalah waktu yang terbaik. Ketika Allah menetapkan kemuliaan hari Jumat, Allah menjadikan akhir daripada Jumat, ya, beberapa saat sebelum terbenam matahari, sekitar setengah jam sebelum terbenam matahari adalah waktu yang terbaik. Dan Allah memiliki hikmah atas pilihan-pilihannya, sebagaimana firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan segala sesuatu dan menentukan, memilih yang terbaik dari ciptaan-ciptaannya. Saudaraku, inilah beberapa nasihat berharga kami tujukan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya. Semoga dengan yang singkat ini kembali memotivasi kita, memberikan semangat lebih kepada kita untuk mengisi apa yang tersisa ini dengan amalan terbaik, ketaatan terbaik, ibadah terbaik kita kepada Allah. Dengan sebuah doa dan harapan, semoga kita dalam perjalanan Ramadan tahun ini, di sekolah Ramadan terbaik ini, kita semuanya diberikan predikat sebagai hamba Allah yang muttaqin. Karena inilah tujuan utama, target utama daripada puasa Ramadan kita, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekelumit yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waffaqana
ila as-siratal mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.